salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bapak Ibu sekalian, khususnya pimpinan pengurus dari Rumah Seni Asri Zalnur, dan kawan-kawan seniman semuanya yang saya banggakan. Saya sebenarnya terus terang bukan seniman, tapi memang mulai gemar menulis ungkapan-ungkapan hati dengan bahasa yang menurut saya dalam kapasitas saya, menurut saya ya indah. Itu memang khususnya ketika saya mulai aktif mengajar di UIN, IAIN Syarif Hidayatullah. Dan lebih khusus lagi tulisan saya, ungkapan-ungkapan hati saya ini pada saat ungkapan perasaan penuh harapan untuk kemajuan bagi kampung halaman saya pada tahun 2008, 2009, 2010 khususnya. Ketika saya menelusuri jalan-jalan kota Depok yang dengan gedung-gedung yang sudah mulai meninggi, yang saya sangat melihat perbedaan yang sangat ketika saya masih kecil, saya melewati Depok sebagai sebuah kecamatan dari Kabupaten Bogor. Itu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Tetapi saya juga pada satu saat yang sama mendengar kekecewaan dari masyarakat terhadap sebagian penguasa, ya. Dan saya juga melihat masyarakat yang merasa mendapat atau mengalami penderitaan, khususnya kalangan pemangku jabatan-jabatan sosial, lebih khusus lagi sosial keagamaan yang mereka juga bagian daripada informal leader. Nah, mulai saat itu saya mulai menulis 2008 puisi saya yang saya beri judul Depokku. Lalu setelah 1 tahun saya masuk dalam dunia politik kekuasaan, politik pemerintahan, saya merasakan ada semacam dalam sebuah kungkungan kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan idealisme saya sebagai seorang akademisi. Disitulah saya melihat pemberontakan nurani seorang seniman Diki Chandra ini sesuatu yang sangat dirasa juga oleh kalbu seorang ustadz, seorang guru ngaji seperti saya. Maka saya ungkap juga perasaan-perasaan itu dengan saya beri judul pada saat itu. Cuma bedanya Bang Diki Chandra karena jiwa seninya itu lebih dominan, ya. Dia mengamuk, memberontak, akhirnya beliau mengundurkan diri. Ya, mungkin bedanya seperti itu dengan saya. Tetapi saya bisa bertahan, alhamdulillah, dengan memberikan ungkapan-ungkapan perasaan saya dengan diberikan saran-saran dan nasihat-nasihat dari kawan-kawan untuk bisa melanjutkan, memperjuangkan ide-ide dalam politik kekuasaan atau politik pemerintahan. Lalu saya tulis puisi saya yang saya beri judul dengan Kaukah Pejuangnya. Setelah 4 tahun saya duduk dalam dunia pemerintahan, mulailah muncul kembali kenangan-kenangan masa lalu yang memang harus direvisi, yang harus dievaluasi, sehingga muncul semangat baru untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada diri saya. Lalu saya menulis sebuah puisi dengan judul Untukmu Depok, ya. Jadi 3 puisi ini barangkali ingin saya coba untuk membacakannya pada malam hari ini. Ada rasa untuk bisa hidup sejahtera. Ada cita-cita bersama untuk bahagia. Ya, kita bahagia karena cinta sesama. Depokku, kota yang semakin gegap gempita, namun masih ada tangan-tangan meminta, mengharap belas kasihan sesama. Sungguh kau raya tapi tak kaya. Depokku,
Kota syahdu di pinggiran ibu kota, pesona udara dan senyum warga mengusir rasa pilu dan jiwa kecewa karena ulah sang penguasa. Depokku, kuatkan tekadmu untuk terus melangkah dengan segala upaya. Kobarkan semangat membangun jiwa raga untuk maju dan sejahtera. Kau dan aku kan berjalan tanpa putus asa, berlari kencang sekuat tenaga, mengejar mimpi dan cita-cita, meraih prestasi, menggapai bahagia. Yang kedua, kaukah pejuangnya? Sebuah renungan. Tak kuasa melihat tirani kekuasaan, tak tega membiarkan manusia-manusia sakit tertindas lara. Jiwa ini pun semakin menguat perkasa, tekad pun membaja untuk melawan durjana angkara murka. Di tempat kita berkota ria, bersiaplah sing-singkan lengan baju, payung-payung ide dan kembang rencana, mesti tertuju potensi kekuatan tua muda berpadu dalam lantunan irama suara merdu dan ayunan langkah berpadu syahdu. Kaukah pejuang kota dan warga? Ya, ini yang kedua. Yang ketiga ini saya tulis pada tanggal 26 Januari 2014, renungan dari pelantikan penulis, pelantikan saya sebagai wakil wali kota pada tahun keempat masa jabatan saya. Untukmu Depok, satu kata seribu makna, satu langkah sejuta karya, satu asa berbilang karsa, satu tekad bersama masyarakat berbudaya. Untukmu Depok, keluhuran merengkuh semua cita dan rasa, ketulusan memandang semua mata, kegigihan melangkah semua warga, keramahan menggapai ridhonya. Untukmu Depok, demi amanat dan pesan rakyat, kami nyatakan ke seantero dunia, telah bangkit di bumi pertiwi kepahlawanan sebuah peradaban. Untukmu Depok, kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum usai, belum selesai. Kami persembahkan jiwa raga, meski kerja belum bukti nyata. Semua sejawat manusia bersaudara memperhitungkan beribu tulang belulang berserakan. Ya, tulang belulang berserakan, berdesah pilu penuh asa di dalam baka. Untukmu Depok, jangan pernah jenuh melangkah, tak usah lagi berdesah kecewa, meniti jalan-jalan penuh onar dan duri, tak dapat tersenyum ceria dan bahagia. Untukmu Depok, jangan kamu tanggalkan senjata dari bahumu, jangan kau siakan harapan warga, wujudkan impian pahlawan bangsa untuk meraih maju dan sejahtera. Terima kasih. Jadi kalau saya lebih jauh lagi, Pak Asnur dan kawan-kawan, bahwa seni itu adalah sebenarnya inti daripada perjalanan hidup kita. Karena seni ini adalah pengungkapan isi hati, nurani. Dan nurani isi hati adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ini semuanya sama. Ya. Jadi yang bisa mempersatukan kita juga adalah seni, budaya. Itu yang bisa mempersatukan kita. Mungkin kalau politik dan lain-lainnya bisa memecah kita, tapi kalau kita disatukan dengan sebuah wadah seni, dengan wadah budaya, insya Allah kita bisa bersatu untuk membangun bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.